Gua mau ngomong kebiasaan para wibu, termasuk gue juga. Nonton anime buat halu. Halu untuk ngayal kehidupan ideal yang pengen diinginkan. Let's just say kalau kita ngomongin series romance, mungkin lu halu gitu, lu pengen punya pacar secantik atau seganteng yang ada di romance itu. Mungkin kehidupan sekolah lu juga biasa aja. Dari ngeliat kehidupan sekolah di anime, ternyata ya indah gitu, gak sesuai sama kehidupan lu. Pokoknya banyak lah genre sama isi cerita anime manga yang sering dijadikan eskapisme. Karena hal tersebut sangat sulit dicapai di dunia nyata. Dalam kata lain ya lu halu gitu. Nah, lagi-lagi gue juga kadang halu kok gitu kalau nonton anime. Apalagi kalau ceritanya emang yang sangat amat gak realistis, jadinya gak mungkin banget tuh dicapai di dunia nyata. Cuman gini rasanya buat gue pribadi, kalau misalnya tiap kali nonton anime, baca manga, pokoknya wibu in general goals ya cuma buat halu doang, bagi gue rasanya gak sehat. Kenapa kita gak ambil pelajaran gitu dari anime sama manga yang diikutin, kayak pesan moral dari situ, apapun lah lu terapin di dunia nyata kan bisa. Mungkin apa ya, kayak ngejadiin anime sama manga yang lu ikutin itu semacam self help. Mungkin biar gampang kita ngomongin contoh series aja sih sebenarnya. Banyak kok genre-nya sama isi cerita apa. Misalnya lu Vinland Saga itu yang I Have No Enemies itu bisa lu aplikasikan di dunia nyata biar lu bisa jadi orang yang lebih baik. Tapi mungkin kalau Vinland Saga ya contohnya filosofis banget, berat banget gitu. Mungkin kita bisa ngomongin genre romance lah yang sering dijadikan halu sama banyak orang. Apalagi cowok-cowok halu tuh pengen dapat spek cewek kayak waifu anime. Gua mau ngambil contoh Gojo Wakana dari Dress Up Darling. Nih ya, lu pada cowok-cowok pengen punya cewek kayak Marin Kitagawa di dunia nyata. Gua rasa lu harus punya effort jadi Gojo Wakana, sumpah. Bahkan bagi gua cowok-cowok in general kudu jadi Gojo Wakana buat contoh, sumpah. Gojo Wakana punya insecurity, masalah mentalnya sendiri. Tapi ya pada dasarnya dia cowok baik-baik dan gak banyak tingkah sama gak ngelakuin hal yang aneh. Maybe ya ada hal aneh sih satu, tapi ya bocah SMA sih pasti ada bejatnya dikit. Dan satu hal yang paling jelas dari karakter Gojo Wakana yang gue suka banget adalah dia gak judgmental ke orang lain, kayak hobi Marin yang dia itu cosplay, walaupun cosplaynya pas awal kenal itu bejat banget gitu loh. Tapi yang ada Gojo Wakana pas kenal si Marin itu jadi orang yang suportif. Sama hal inilah yang ngebikin orang lain itu deket sama Gojo Wakana. Semuanya lingkaran pertemanan gitu-gitu ya demen Gojo gara-gara hal ini. Judgmental gitu loh. Jadi lu pada ya kalau bisa lagi ikutin series romance, apalagi series romance yang bagus, bukan kayak Kanokari, gue rasa perlu banget selalu joto kayak apa gitu di dalamnya yang ngebikin si MC cewek sama si MC cowok itu tertarik satu sama lain gitu. Tapi buat gue juga gak sebuah series itu bisa dijadikan panutan gitu, bisa dipetik pelajaran atau enggak. Kadang emang ada series yang didesainnya buat halu-halu sehalu-halunya, jadi lo simpen aja itu di fantasi bejat lo. Karena anime sama manga dari dulu gue selalu sadar nih, banyak hal degenerate, banyak hal bejat ya. Mungkin apa ya, lo kalau misalnya nonton anime harem satu cowok direbutin banyak cewek kan itu halu banget ya. Tapi mungkin ada contoh yang gue rasa agak complicated juga hati gue, dan ini ada yang komen juga nanya ngomongin karakter ini, jadi gue selipin aja di sini karena gue kepikiran. Contoh yang gue sebut adalah Rudeus dari Mushoku Tensei. Banyak banget elemen yang bisa lu ambil dari Rudeus buat perkembangan diri lu biar lu jadi orang yang lebih baik, dan gue suka sama hal ini di karakter Rudeus. Kayak struggle masa lalunya, terus reinkarnasi dikasih kesempatan kedua biar dia menjadi orang yang gak gagal gitu loh. Tapi di satu sisi sifat bejatnya Rudeus betik stay di fiksi, sumpah. Rudeus ini degenerate parah banget. Dengan logika dunia fiksinya Mushoku Tensei ini, hal ini gak terlalu dipermasalahkan, sumpah. Ditambah pas season 1 dia ini orang gede di badan anak kecil, jadi ya baru balik ke umur dewasa kan pas season 2 gitu. Jadi pas ngerti kayak gitu gue agak gimana gitu. Buat gue Rudeus ya udah lu ambil perkembangan dia menjadi orang yang lebih baik, tapi sisi bejatnya dia jangan diikutin sama sekali. Karena gue yakin kalau lu ngikutin sisi bejatnya Rudeus, lu jadi kriminal di dunia nyata, sumpah. Hal ini juga yang ngebikin gue agak bisa ngejadikan Rudeus sebagai panutan gue gitu. Mungkin kalau lu pada yang banyak mengidolakan Rudeus ya silahkan, coba buat gue pribadi level bejatnya Rudeus itu udah ngelewatin batas selera gue buat dijadikan jadi karena masuk karakter favorit gue sih sebenarnya. Dan pokok itu opini gue pribadi. Pokok menurut gue ya bejatnya Rudeus stay di fiksi aja gitu. Tapi kalau misalnya moral gitu-gitu ya lu petik aja gitu positif ya. Dan lagi-lagi ini bergantung sama isi cerita, isi karakter itu kayak gimana sih di dalamnya. Anyway, dari tadi gue mungkin kesannya ngelarang kayak orang-orang nonton anime sama manga kan niatnya cari hiburan gitu, lari dari kenyataan, karena kenyataan itu kan nyusahin atau apalah gitu. Jadi pengen
nonton entertainment ya gue setuju, emang lu wibu esensi utamanya ya entertain dulu, lu terhibur dulu. Pesan moral gitu-gitu ya urusan belakangan, ntar nyusul sendiri buat gue pribadi. Gak usah dipaksakan kayak lu ngikutin anime sama manga, lu cari yang pesan moralnya bagus, lu cari yang buat dipelajarin atau apa, supaya itu belakangan aja. Pelajaran gitu-gitu gue rasa bisa lu temukan sendiri ya di saat lu udah dapat value hiburan dari ngewibu lu. Yang gue rasa pas lu terhibur, lu udah di titik suka sama isi ceritanya, sama karakternya. Tiap orang juga connect ke seriesnya, ke anime sama manga itu berbeda gitu, seriesnya beda-beda. Mungkin gue connect banget sama Lena dari 86 yang gue pengen banget punya pendirian sekuat dia. Tapi mungkin orang lain gak sama kayak gue, gak mengidolakan Lena, gak mengambil pelajaran dari karakter Lena atau apa, karena ya kurang connect aja. Gue connect Lena juga di saat gue udah kerasa suka ngikutin 86, udah terhibur, dan di saat lu semua itu udah terpenuhi, udah entertain gitu-gitu, dan lu pesan moral ya kena kalau lu connect ya praktekin aja di dunia nyata kalau bisa gitu loh, lu jadikan pelajaran. Jadi ngewibunya gak sekadar halu aja. Ini penutup dari gue, ini coba pikiran random aja sih ya, nonton anime sama baca manga buat sekadar halu bagi gue ya gak salah gitu, karena emang dasarnya entertainment, dan entertainment mungkin jadi sarana buat eskapisme dari kehidupan dunia nyata yang mumpet, jadi lu halu di situ wadahnya. Cuman gue rasa ada kasus di mana ya suatu cerita gitu eman gitu loh, sayang kalau misalnya coba dijadikan buat sarana halu doang gitu, karena isi ceritanya, kontennya atau apalah bisa lu jadikan pelajaran dan lu aplikasikan di dunia nyata, entah dari genre mana itu yang ditemukan. Bagi gue juga jangan nonton anime sama manga pokoknya wibu buat dapat pelajaran atau apalah gitu. Yang penting lu entertain dulu aja, dan di saat lu connect ke seriesnya lu mungkin dapat pelajaran dari situ. Dan connect ya orang-orang itu berbeda, mungkin ada satu orang connect ke sini belajar double banget, mungkin ada satu orang lain connect ke series ini, gue gak tahu, itu terserah lu pada gimana. Pokok yang jelas di saat ada suatu anime sama manga itu dirasa punya pelajaran yang ngena banget buat lu, bagi gue jangan dijadikan buat sarana hal lu kabur dari dunia nyata aja sih. Bagi gue lu petik pelajaran dari situ, dan kalau bisa lu aplikasikan di dunia nyata juga. Bahkan mungkin simple karakter anime berpakaian yang bajunya keren-keren dan bisa lu contek gitu ya, bisa aja dari hal sesimpel itu juga lu jadikan pelajaran, biar lu dadarnya jadi kelihatan ganteng, kelihatan cantik atau apalah. Pokok kita aja deh opini gitu. Let's go, udah bye.